Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, pembahasan di malam hari ini kita akan membahas pembahasan yang sederhana, beberapa kaidah yang dijelaskan para ulama, kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang rizki yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, kaidah yang membawa ketenangan pada kehidupan kita, sekalipun mungkin rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita ini tidak banyak. Karena permasalahan rizki ini terkadang membuat orang susah, membuat orang stres. Bahkan sebagian mereka tidak bisa tidur sepanjang masa karena memikirkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu yang berkaitan dengan makan, minum, tempat tinggal, kendaraan, anak-anak, dan begitu seterusnya. Tidak memperpanjang mukaddimah, yang pertama, salah satu dari akidah kaum muslimin yang semua orang paham bahwa semua rizki itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua rizki itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah rizkikan kepada kita. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan dia pula yang memberikan rizki kepada kalian. Jadi kaidah yang pertama bahwa rizki itu semua datang dari Allah. Allah lah yang berhak memberikan rizki kepada kita, dan tidak ada selain Allah yang mampu memberikan rizki. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan tentang kesempurnaan rububiyahnya dan kemandiriannya, bahwa seluruh makhluk yang berada di alam semesta ini, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, sudah tanggung rizkinya masing-masing. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan kecuali sudah ditentukan rizkinya, termasuk kita manusia. Bahkan rizki kita ini sebelum alam semesta diciptakan saja, artinya sebelum langit dan bumi diciptakan, rizki kita itu sudah dicatat di sebuah papan yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Bahkan terulang dengan catatan para malaikat ketika kita berada di dalam perut ibu-ibu kita. Saat ruh ditiupkan, di situ kembali malaikat mencatat rizki kita. Artinya rizki semua datang dari Allah, dan kita semua sudah ditentukan masing-masingnya rizki sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua.
Kenapa kita harus meyakini bahwa semua ketentuan rizki sudah dibagi-bagi dan sudah ditentukan supaya kita merasa tenang bahwa rizki kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bahwa di antara kandungan iman kepada qada dan qadar, kepada putusan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kaidah muslim itu bahwa apapun yang telah Allah rizkikan kepada kita maka tidak mungkin salah alamat, dan apapun yang luput dari rizki Allah kepada kita maka tidak mungkin sampai rizki itu kepada kita. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan secara qada dan qadar, putusan dan takdirnya, bahwa hari ini kita mendapatkan rizki, satu dunia mau menghalangi tidak akan bisa. Pasti akan sampai rizki itu kepada kita dan tidak mungkin salah alamat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menahan, tidak mungkin hari ini orang ini mendapatkan rizki, satu dunia mengupayakan rizkinya, tidak akan sampai rizki itu. Kenapa? Karena yang menentukan sampai dan tidaknya rizki ke tangan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga yang membuat kita tenang, bahwa kalau Allah memberikan rizki kepada kita, pertama tidak mungkin salah alamat, yang kedua tidak akan ada yang sanggup menghalanginya. Jadi kenapa mesti khawatir? Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa di antara akidah seorang muslim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membagi-bagikan rizki kepada kita, itu tidak ada kaitan dengan hasab dan nasab. Ingat, tidak ada kaitan dengan hasab dan dengan nasab. Kalau hasab itu dalam silsilah keluarga, dia ke atas. Kalau nasab itu ke bawah. Hasab itu bapak, kakek, buyut, ke atas itu disebut hasab. Kalau nasab itu anak, cucu, cicit, ke bawah itu disebut nasab. Lah rizki itu tidak ada kaitan dengan hasab dan nasab. Karena betapa banyak orang tuanya miskin, anaknya kaya. Tidak mesti kekayaan itu kan bentuk warisan. Dengan peribahasa yang lain, boleh jadi kemudian dari pohon yang layu itu terlahir buah yang sangat besar. Jadi tidak mesti kekayaan itu warisan dari orang tuanya. Bisa saja karena kecerdasannya, kerja kerasnya dan sungguh-sungguhnya, akhirnya dia menjadi kaya, lebih kaya dibandingkan orang tuanya. Ataupun boleh jadi orang tuanya kaya, anaknya enggak kaya. Karena memang rizki itu tidak ada kaitan dengan hasab dan dengan nasab. Rizki itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang keempat, bahwa rizki tidak akan berkaitan dengan hasab, dengan nasab, bahkan lebih daripada itu. Tidak ada kaitan dengan kecerdasan rizki itu. Ada orang yang tidak sekolah, mungkin jangan lagi mengenyam pendidikan universitas, SD, SMP, SMA aja tidak pernah duduk di situ. Tetapi dengan izin Allah dia menjadi orang yang kaya raya. Kan banyak tuh. Sampai saya mendengar di Jawa Timur itu ada pengusaha rongsokan besi-besi tua itu menjadi kaya raya. Anak buahnya itu, yang manajernya itu kadang-kadang yang S2, S3, bosnya tidak sekolah. Jadi tidak ada kaitan dengan kecerdasan rizki itu. Rizki itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi tidak ada kaitan dengan itu. Atau tidak ada kaitan dengan soal taat dan maksiat. Orang kafir itu ada yang lebih kaya dibandingkan kita. Tapi ada orang miskin, sangat miskin, padahal dia ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah, tapi dia manusia yang paling fakir kan. Jadi tidak ada kaitan dengan hasab, tidak ada kaitan dengan nasab, tidak ada kaitan dengan kecerdasan, tidak ada kaitan dengan taat dan maksiat. Rizki itu secara umum datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembagiannya sudah ditentukan. Terkadang ada orang gila kaya, orang waras pula miskin.
Mungkin orang gila dapat warisan dari orang tuanya, orang kaya tak dapat warisan kan itu, orang berakal tak dapat warisan. Jadi intinya bahwa rizki itu diberikan kepada siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang berkehendak. Ini yang kelima. Yang keempat, yang kelima, bahwa perkara yang wajib diyakini seorang mukmin bahwa Allah Subhanahu wa taala saat memberikan rizki kepada makhluknya, tujuannya untuk apa? Untuk membantu makhluknya supaya memiliki kekuatan. Dengan kekuatan itu sehingga mereka bisa beribadah kepada yang memberikan rizkinya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita, akhirnya kita bisa makan, bisa minum, punya tempat tinggal, punya kendaraan, sehat badan, tidak ada penyakit yang datang. Apa sih tujuan Allah kemudian memberikan kesenangan kepada kita itu? Tujuannya supaya membantu kita untuk lebih bisa bersyukur dan beribadah kepada Zat yang memberikan rizki kepada kita. Itu harus paham. Karena ada orang yang kemudian tidak paham dirinya. Ketika diberikan banyak rizki oleh Allah Subhanahu wa taala yang harusnya dia semakin dekat kepada Allah, maka lebih kufur. Dia lupa dari mana datang rizki dan kemana rizki itu harus dibelanjakan. Itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Al-Qur'an, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali manusia itu mudah melampaui batas ketika rizki Allah dibentangkan di hadapannya. Maka ingat kaidah yang kelima, bahwa rizki yang Allah anugerahkan kepada kita itu untuk menolong kita supaya kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, innama khalaqallahul khalqa liya'buduhu wa innama khalaqar rizqa lahum liyasta'inu bihi ala ibadatihi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya, dan sesungguhnya Allah bagi-bagikan rizki itu untuk menolong dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang kelima. Kaidah yang keenam, bahwa barang siapa yang tadabbur, merenungkan kalam Allah Al-Quranul Karim, maka dia akan mendapatkan ayat-ayat yang sangat banyak yang terikat antara rizki Allah kepada hambanya dengan kaitannya infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memperhatikan dalam Quran atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rizki, itu paling banyak disebut dalam Al-Quran dan sunnah, disebut satu nafas dengan ibadah infak, dengan ibadah sedekah. Artinya apa? Artinya bertambah dan tidaknya rizki selain daripada itu takdir daripada Allah Azza wa Jalla. Maka infak dan sedekah itu adalah perangsang datangnya rizki terbanyak, terkuat dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma naqasa min mali sedekah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Artinya jangan sampai orang itu takut gara-gara infak dia fakir, dan jangan sampai dia terpengaruh atau tertipu gara-gara dia bakhil itu dia kaya. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jangan tertipu kebakhilan bahwa dengan bakhil itu kaya. Jangan pula sedih untuk berinfak kalau infak itu miskin. Itu kaedah rizki itu tidak seperti itu. Itu kaedah yang ada di kepala manusia. Itu paradigma sekuler namanya. Paradigma sekuler kan seperti itu ya. Kalau seandainya saya keluarkan uang di dompet, anggap saja ada 1 juta, kemudian kita ambil 200, kita serahkan ke kotak infak. Paradigma sekuler itu mengatakan bahwa berarti di dompet itu hilang 200 dan sisanya 800. Tapi kalau paradigma Al-Quran mengenai rizki Allah Subhanahu wa ta'ala,
Justru ketika uang 1 juta itu kita ambil 100.000, kemudian kita infakkan, 100.000 ini dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat dari jumlah yang diinfakkannya. Mana qasamin mali sedekah, tidak mungkin harta sedekah itu berkurang. Dan kita bisa saksikan, kalau kita sering sedekah, maka harta kita bertambah, minimalnya kebaikan kita bertambah dan berkah kita bertambah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang ke-7. Yang ke-8, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menganugerahkan rizki kepada hambanya itu terkadang tidak sama. Ada si fulan yang Allah berikan kekayaan tanpa batas, ada si fulan yang diberikan kemiskinan tak berhenti-henti. Ada si fulan orang kaya diberikan kekayaan, ada si fulan tidak diberikan kekayaan. Jadi ada manusia itu yang kaya, ada yang manusia yang miskin, dan itu ketentuan Allah. Allah sengaja membagi-bagikan rizki sesuai dengan kehendaknya, ada yang lebih, ada yang kurang. Untuk apa dan kenapa? Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan alasannya supaya sebagian mereka saling mengambil manfaat dari sebagian yang lainnya. Jadi ketika Allah memberikan si anu kaya, si anu tidak, si anu sedang, si anu kurang gitu ya. Untuk apa? Supaya satu dengan yang lainnya saling mengambil manfaat. Kalau semua kaya, siapa yang jadi anak buah? Kalau semua miskin, siapa yang jadi bos? Sehingga tidak akan berjalan kehidupan manusia ini. Kalau semua kaya, nggak akan berjalan kehidupan manusia. Sebagaimana kalau semua miskin pun tidak akan berjalan kehidupan manusia itu, karena tidak ada mengambil manfaat satu dengan yang lainnya. Dan itu hikmah Rabbani yang tersembunyi. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia itu ketika membagikan rizki, ada yang lebih, ada yang kurang. Selain daripada itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ke-7. Yang ke-8, bahwa tidak boleh rizki itu dicari kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kaidah di atas 1 sampai 7 itu, maka kita simpulkan bahwa tidak boleh seseorang mencari rizki atau meminta rizki kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan fabtaghu indallahi rizqa, carilah rizki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak manusia yang menggantungkan rizki kepada selain Allah. Kalau ada kesulitan, bukannya mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malah mengadu kepada makhluk kan. Datang ke dukun, percaya dengan tangkal dan jimat, datang ke kuburan wali, ya, datang ke tempat-tempat keramat. Itu tidak yakin bahwa rizki itu datang dari Allah. Jangan dicari rizki itu kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang mencari rizki pada selain Allah, selamanya tidak akan mendapatkan rizki. Betapa banyak orang-orang yang ditipu dengan dukun juga. Ada dukun pengganda uang. Kita datang ke dukun supaya uang kita berganda. Yang berganda uang dukun, uang kita ludes habis diambil dukun kan begitu. Dan itu sudah banyak tipu-tipu seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kaidah yang ke-9, bahwa pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba itu bukan bukti tanda cinta Allah kepada kita. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki yang luas tanpa batas kepada seseorang, sampai dia jadi kaya raya, perusahaannya banyak, rumah megahnya di mana-mana, kendaraannya berserak di mana-mana, tanahnya luas seluas-luasnya, bukan berarti kemurahan Allah dengan memberikan rizki tanpa batas itu menunjukkan bahwa Allah cinta kepada orang itu. Bukan. Jadi rizki itu bukan tanda cinta. Dan bukan berarti kemudian ketika Allah menahan rizki seseorang, dengan jungkir balik dia mencari rizki, susah payah keringat ditumpahkan, dari pagi dia berangkat, sore dia pulang, besoknya gitu lagi, tapi kondisinya begitu-begitu saja. Bukan berarti orang yang seret ekonominya tanda Allah benci kepada dia. Tidak ada hubungan cinta dan benci itu dengan rizki dan ditahannya rizki. Tidak ada.
Kalau memang kaya itu tanda dicinta, kenapa Fir'aun diazab? Kalau kaya itu tanda cinta, kenapa Qarun ditenggelamkan ke dasar bumi? Kalau kaya dan kekuasaan itu tanda cinta, kenapa Namrud disiksa dengan nyamuk bertahun-tahun sampai mati? Dan kalau memang kemiskinan itu kebencian Allah kepadanya, tidak mungkin Bilal ibn Rabah dimuliakan oleh Allah, sandalnya dimasukkan ke dalam surga sebelum orangnya. Jadi bukan itu kaedahnya. Bukan kalau kaya Allah itu cinta, kalau miskin Allah itu benci. Itu paradigma otak orang kafir dan orang awam. Kalau seandainya diberikan kekayaan, dia mengatakan Rabbi akraman, Rabbku sedang memuliakan diriku. Tapi kalau seandainya dia fakir miskin, dia mengatakan Rabbi ahanan, Rabbku sedang menghinakan diriku. Tidak ada kaitan dengan itu. Karena kemuliaan seseorang itu bukan karena kekayaan. Kalau seandainya kemuliaan itu ada pada kekayaan, berarti yang masuk surga itu orang kaya, orang miskin tidak masuk surga. Tapi kekayaan itu bukan tanda kemuliaan. Kenapa? Karena kekayaan itu bersyirikat mukmin dan kafir. Ada orang Islam kaya, ada orang kafir kaya. Lalu apa bedanya? Bahkan hari ini yang paling kaya orang kafir dibandingkan orang muslim. Lihat orang-orang barat itu, mereka jauh lebih kaya, bahkan negaranya lebih maju dibandingkan negara kita, negara Islam. Apa kita katakan loh cinta barat dan benci timur? Tidak demikian. Ini kaidah. Sehingga supaya kita jangan sedih hati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan boleh jadi itu tanda daripada apa? Istidraj. Sampai Nabi mengatakan idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidrajun. Tsumma tala qaulallah falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kata Nabi, apabila engkau melihat Allah memberikan hambanya dunia yang sangat luas padahal dia ahli maksiat, jangan kaget, dia sedang istidraj, diulur-ulur waktu sampai pada waktunya dia akan diadab. Kemudian Rasul membacakan ayat falamma nasu, ketika mereka lupa terhadap apa yang diingatkan kepada mereka dari ayat-ayat Allah, kami bukakan pintu-pintu kesenangan kepada mereka. Sampai apabila mereka di puncak kesenangan, maka kami akan datangkan azab kepada mereka secara tiba-tiba. Ketika itulah mereka pun terbelalak berputus asa, diam tanpa bisa bicara. Lihat bagaimana kaedah ini supaya kita tenang. Maksudnya supaya kita ini tidak tenang, supaya kita ini mendapatkan ketentraman bahwa rizki itu datang dari Allah. Dan kalau kita fakir bukan berarti Allah benci, dan kalau kita kaya berarti bukan berarti Allah sayang. Supaya ada kesetaraan dalam ibadah. Anda orang kaya tetap sholat, sebagaimana orang miskin juga Anda tetap sholat. Anda orang kaya tetap puasa Ramadan, sebagaimana orang miskin juga tetap puasa Ramadan. Anda orang kaya tetap baca Quran, sebagaimana orang miskin juga baca Quran. Kemudian yang terakhir, yang kaedah dalam masalah rizki yang bisa menenangkan juga, bahwa sekalipun orang-orang kaya itu diberikan kekayaan rizki oleh Allah yang tanpa batas, mereka bisa melaksanakan haji dengan kekayaannya, mereka bisa melaksanakan umroh korban dengan kekayaannya. Tapi bukan berarti orang miskin tidak bisa dapat pahala seperti yang orang kaya dapatkan. Mereka bisa setara di hadapan Allah. Karena di zaman Nabi SAW ada orang miskin datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasul, dahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasul, enak kali orang kaya itu ya. Mereka membawa ke pahala dengan kekayaan mereka yang kami tidak bisa bawa. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami baca Quran, mereka baca Quran. Tapi kami tidak bisa bersedekah, mereka bisa bersedekah. Kami tidak bisa haji, mereka bisa haji. Kami tidak bisa berkorban, mereka bisa berkorban. Kami tidak bisa umrah, mereka bisa umrah. Enak kali orang kaya itu membawa pahala dengan kekayaannya, sementara kami hanya membawa pahala sesuai dengan apa yang kami bisa lakukan saja. Maka Rasul mengatakan, tidak demikian, kalian juga bisa menjadi kaya seperti mereka dengan pahala.
walaupun kalian miskin. Kemudian Rasul mengatakan, bukankah setiap tasbih sedekah? Bukankah setiap tahmid sedekah? Bukankah setiap takbir sedekah? Bukankah engkau mengajak kepada kebaikan sedekah? Bukankah engkau menyuruh manusia untuk berhenti dari kemungkaran sedekah? Sampai kepada seorang suami melakukan hubungan suami istri itu bagian daripada sedekah. Artinya kan sedekah tidak mesti pakai uang. Sedekah itu bisa dengan zikir, dengan tasbih, dengan takbir, dengan niat yang baik, dengan ucapan yang baik, dan begitu seterusnya. Inilah yang disebut dengan 10 kaedah untuk menenangkan hati dalam kaedah-kaedah bagaimana kita berhadapan dengan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 10 kaedah tentang rizki. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silahkan. Kita buat tanya jawab, kalau tidak ada kita tutup. Baik, kalau tidak ada, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.